Selamat pagi, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Putri Yulia Effendi dari EPM 24030900012. Hari ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyelami sebuah topik yang sangat dekat dengan kita, bahkan mungkin kita tidak menyadarinya setiap hari. Judul presentasi saya adalah Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian Indonesia. Koperasi dan UMKM adalah pahlawan dan juga denyut nadi. Kenapa kami sebut mereka pahlawan dan denyut nadi? Karena tanpa mereka, ekonomi negara kita mungkin tidak akan sekuat sekarang. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau tanya, siapa di sini yang pagi tadi sarapan bubur ayam di pinggir jalan? Atau mungkin kemarin jajan di warung sebelah rumah? Atau suka beli kopi dari kedai lokal? Nah, sadar atau tidak, setiap kali kita melakukan itu, kita sedang berpartisipasi langsung dalam menggerakkan mesin ekonomi terbesar di Indonesia. Lihat fakta mengejutkan ini, lebih dari 60% produk domestik bruto, PDB, atau kue ekonomi nasional kita itu disumbangkan oleh UMKM. Dan yang lebih luar biasa lagi, lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia diserap oleh mereka. Artinya, hampir semua lapangan pekerjaan di negara ini diciptakan oleh usaha-usaha skala mikro, kecil, dan menengah. Jadi, jelas ya, mereka ini bukan sekadar pelengkap, tapi mereka adalah pemain utama dalam perekonomian kita. Kenalan dulu, siapa sih mereka? Oke, setelah tahu betapa pentingnya peran mereka, mari kita kenalan lebih dalam. Siapa sih sebenarnya UMKM dan koperasi itu, dan apa bedanya? Di satu sisi, kita punya UMKM. Sederhananya, ini adalah bisnis yang dimiliki perorangan atau sekelompok kecil orang. Fokus utamanya adalah mencari keuntungan dan mengembangkan usaha. Contohnya sangat banyak di sekitar kita, warung makan, coffee shop, pengrajin, sampai toko online yang sering kita lihat di Instagram. Di sisi lain, ada koperasi. Nah, ini beda. Jiwa koperasi itu adalah kebersamaan. Prinsipnya sangat unik, dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Jadi, fokusnya bukan semata-mata keuntungan, tapi kesejahteraan bersama anggotanya. Asasnya adalah kekeluargaan dan gotong royong. Jadi, kalau UMKM itu ibarat kendaraan pribadi yang ingin melaju kencang, maka koperasi adalah bus umum yang ingin memastikan semua penumpangnya sampai tujuan dengan selamat dan sejahtera. Skala UMKM, dari mikro hingga menengah. Istilah UMKM itu sendiri sebenarnya adalah sebuah singkatan yang mencakup 3 skala usaha yang berbeda. Mari kita lihat satu persatu, ibarat menaiki anak tangga. Di anak tangga pertama, ada usaha mikro. Inilah pahlawan ekonomi keluarga. Mereka sangat fleksibel, modalnya kecil, dan biasanya dikelola sendiri. Contohnya ia penjual gorengan, warung kelontong, atau pedagang di pasar. Naik satu tingkat, ada usaha kecil. Di sini, usahanya sudah mulai punya sistem. Mungkin sudah punya beberapa karyawan, misalnya tetangga atau kerabat. Contohnya bengkel motor, rumah makan, atau produsen keripik rumahan yang sudah punya merek. Di puncak tangga ini, ada usaha menengah. Mereka ini sudah lebih modern, manajemennya lebih teratur, dan bahkan banyak yang sudah punya potensi untuk ekspor. Misalnya, pabrik garmen skala kecil atau produsen makanan olahan yang sudah didistribusikan ke beberapa kota. Setiap level ini sangat penting dan saling terhubung. Mereka membentuk ekosistem yang menjaga roda ekonomi kita terus berputar. Peran vital di panggung ekonomi nasional. Jadi, apa saja peran konkret mereka di panggung ekonomi nasional kita? Sangat banyak dan sangat vital. Pertama, sebagai penyerap tenaga kerja raksasa. Seperti data tadi, mereka adalah solusi utama untuk mengurangi pengangguran. Kedua, mereka adalah benteng pertahanan krisis.
Ini terbukti saat krisis moneter 1998. Ketika perusahaan-perusahaan besar banyak yang tumbang, UMKM dan koperasi inilah yang bertahan dan menjadi jaring pengaman ekonomi. Ketiga, pemerataan pendapatan. Berbeda dengan perusahaan besar yang terpusat di kota-kota besar, UMKM tersebar hingga ke pelosok desa. Mereka menghidupkan ekonomi dimanapun mereka berada. Keempat, sebagai sumber inovasi lokal. Dari tangan-tangan mereka lah lahir produk kreatif yang menjadi ciri khas daerah. Kopi Gayo, batik Pekalongan, keripik Sanjay dari Padang, semuanya adalah hasil inovasi UMKM. Dan terakhir, tentu saja sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi nyata mereka pada PDB. Studi kasus, sinergi koperasi dan UMKM. Teori saja mungkin membosankan. Mari kita lihat sebuah cerita sederhana tentang bagaimana koperasi dan UMKM bisa bersinergi. Kenalkan, ini Ibu Ani, seorang pengrajin tenun. Awalnya, Ibu Ani bekerja sendirian. Modalnya terbatas, alatnya seadanya, dan penjualannya hanya dari mulut ke mulut. Usahanya sulit berkembang. Kemudian, Ibu Ani memutuskan bergabung dengan Koperasi Tenun Sejahtera. Dan disinilah keajaiban terjadi. Melalui koperasi, Ibu Ani mendapat pinjaman modal dengan bunga ringan untuk membeli alat baru. Ia juga bisa membeli bahan baku benang dengan harga lebih murah karena koperasi membelinya dalam jumlah besar. Dan yang terpenting, hasil tenunnya kini dipasarkan bersama oleh koperasi, baik melalui galeri maupun pameran. Hasilnya, produksi Ibu Ani meningkat, pendapatannya naik, dan tenunnya jadi lebih dikenal. Ini adalah contoh sempurna bagaimana UMKM bisa maju pesat ketika didukung oleh koperasi. Kolaborasi ini adalah formula kemenangan. Tantangan di era digital. Namun, perjalanan para pahlawan ini tidak selamanya mulus. Mereka juga menghadapi tantangan besar, terutama di era digital seperti sekarang. Persaingan yang sangat ketat. Mereka tidak hanya bersaing dengan sesama UMKM, tapi juga dengan produk impor dan merek-merek besar yang mendominasi pasar. Keterbatasan literasi digital. Banyak dari mereka yang sangat ahli membuat produk, tapi masih bingung bagaimana cara menjualnya secara online, bagaimana membuat konten yang menarik, atau bagaimana menggunakan pembayaran digital. Sulitnya akses permodalan. Masih banyak UMKM yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank karena persyaratannya yang rumit. Dan kualitas SDM. Terkadang, manajemen keuangan masih sederhana, pencatatan belum rapi, sehingga sulit untuk naik kelas. Peluang emas di depan mata, tapi di balik setiap tantangan, selalu ada peluang emas yang menanti. Era digital yang tadinya tantangan, kini juga menjadi peluang terbesar. Dengan adanya marketplace seperti Tokopedia, Shopee, juga media sosial seperti Instagram dan TikTok, produk mereka bisa menjangkau pasar yang jauh lebih luas, bahkan hingga ke luar negeri. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk mendukung produk lokal melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia semakin tinggi. Ini adalah momentum yang sangat baik. Produk UMKM juga menjadi tulang punggung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Turis datang mencari kuliner dan oleh-oleh khas, yang semuanya adalah produk UMKM. Dan tentu saja, dukungan dari pemerintah melalui berbagai program seperti kredit usaha rakyat, KUR, dan berbagai pelatihan terus digalakkan untuk membantu mereka naik kelas. Apa peran kita? Nah, setelah mengetahui semua ini, pertanyaan terpentingnya adalah, apa peran kita? Ya, kita semua yang ada di ruangan ini. Mendukung UMKM dan koperasi bukan hanya tugas pemerintah. Kita bisa melakukan hal-hal sederhana yang dampaknya luar biasa. Pertama, beli dan gunakan produk mereka. Ini adalah cara dukungan paling nyata. Ganti kopi sachetmu dengan kopi dari warung kopi lokal. Beli baju dari brand lokal, pilih oleh-oleh dari pengrajin setempat,
Kedua, promosikan di media sosial. Ini gratis. Sebuah foto produk, ulasan singkat, dan mention ke akun mereka di Instagram Story bisa meningkatkan penjualan mereka. Ketiga, beri ulasan positif. Jika kamu puas dengan produk atau layanan mereka di aplikasi online, berikan rating bintang 5. Ini sangat membantu reputasi mereka. Keempat, jadilah bagian dari ekosistem. Jika ada kesempatan, bergabunglah dengan koperasi di lingkunganmu. Ingat, setiap rupiah yang kita belanjakan pada produk lokal adalah suara dukungan kita untuk kemandirian ekonomi bangsa. Kesimpulan dan ajakan aksi. Sebagai penutup, ada 3 hal yang perlu kita ingat bersama. Pertama, koperasi dan UMKM adalah pilar utama dan jantung perekonomian Indonesia. Mereka bukan sekadar tambahan, tapi fondasi. Kedua, mereka adalah bukti nyata dari kekuatan ekonomi kerakyatan yang tangguh, merata, dan penuh inovasi. Dan yang ketiga, mendukung mereka bukan hanya soal transaksi jual-beli, tapi ini adalah soal membangun kemandirian dan kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa. Untuk itu, mari kita sama-sama menjadi generasi yang bangga buatan Indonesia dan mendukung koperasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan datangnya dari saya karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.